Tapi juga ada yang menyampaikan ke saya lewat WA. Ya Allah, bahasanya kok seperti itu kan kasarnya. Katakanlah, saya haluskan sekarang. Rasain lu jadi gelandangan politik. Kalau pra-peradilan dimenangkan oleh Mas Hasto, PD-nya hebat. Tapi hebat hanya untuk Mas Hasto dan kelompoknya. Untuk kepentingan PDI Perjuangan yang lebih besar, menurut saya malah petaka untuk 2029. Halo Tribuners, Tribun on Focus kembali menyapa Anda, kali ini bersama saya Alvin Wahyu Yulianto. Nah, Tribuners, ini terkait kabar tentang Hasto Kristianto, yakni Sekjen PDI Perjuangan yang terlibat kasus suap begitu ya, di mana sejumlah kritik ini sempat muncul dan salah satunya dari internal PDI Perjuangan, di mana salah satu kader PDI Perjuangan yakni Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan Ideologi dari Kabupaten Pemalang, yakni Sudarsono, yang sempat memberikan kritikan tajam begitu ya kepada Hasto, dan terkini kabarnya kader tersebut sudah mendapat surat pemecatan dari PDI Perjuangan. Dan saat ini Tribuners, kami juga sudah langsung bersama dengan Sudarsono, mantan Wakil Ketua Bidang Kaderisasi dan juga Ideologi PDI Perjuangan Pemalang begitu. Selamat siang Pak Sudarsono, seperti apa kabarnya Pak Sudarsono? Alhamdulillah, kabar sehat, kabar baik. Baik. Pak Sudarsono, ini setelah kemarin sempat ramai terkait kritikan Pak Sudarsono kepada Hasto yang cukup kritis begitu Pak, namun ternyata mendapat respon yang cukup pedas juga dari internal partai. Terbaru kabarnya Pak Sudarsono sudah melakukan surat pemecatan dari PDI Perjuangan. Seperti apa Pak? Apakah memang benar kabar tersebut? Alhamdulillah, kabar yang terdengar, kabar yang beredar itu benar adanya. Jadi hari Jumat tanggal 7 kemarin di rumah saya, Jalan Dieng, Pemalang, ada petugas dari DPC, Satgas DPC yang datang mengantar surat. Cuma kebetulan saya ada aktivitas di luar, surat itu diterima oleh anak saya, terus anak saya membuka di WA, terus saya pulang, ya betul adanya. Saya menerima surat cinta dari Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan. Saya terima dengan senang hati, karena saya sudah tahu konsekuensi risiko dari apa, dan selama ini saya kekeh pada prinsip saya. Jadi saya terima dengan senang hati, Mas. Baik. Pak Sudarsono ini kan memang sudah mendapatkan surat cinta begitu ya dari PDI Perjuangan. Ini seperti apa perasaannya? Apakah memang ini ada penyesalan terkait kemarin kritik yang dilontarkan, atau malah ini menjadi sesuatu keputusan yang tepat begitu Pak? Iya, jadi kalau saya menerima ini, selama ini dari apa yang saya lakukan, berstatement di media, maupun di pergaulan sehari-hari dengan teman, rekan, PDI Perjuangan, kader, ya memang saya menyuarakan sebuah prinsip yang menurut dan yang saya yakini benar. Jadi ya setelah menerima surat pemberhentian, pemecatan, surat cinta dari Dewan Pimpinan Pusat, ya saya terima dengan senang hati. Saya sudah sadar sih, saya pernah dikonfirmasi DPC, saya pernah diklarifikasi DPP, prinsipnya sama. Memang kekeh saya ya ini saya yakini bahwa pendapat saya ini benar menurut saya untuk partai. Saya memberi masukan, saya memberi kritikan untuk kebaikan, perbaikan PDI Perjuangan menurut saya. Adapun persepsi yang diterima oleh induk partai kami, endingnya kami mendapatkan surat pemberhentian, pemecatan, ya berarti kan masukan saya dianggap salah. Nah, kalau surat pendapat saya dianggap salah, ya sudah. Toh yang memberi SK saya adalah Dewan Pimpinan Pusat, induk partai menganggap diri saya salah, ya saya terima sebagai konsekuensi. Berarti yang saya sampaikan itu tidak benar menurut Dewan Pimpinan Pusat. Jadi saya terima. Itu Mas. Jadi, Mas Alvin. Berarti memang dari pribadi Pak Sudarsono ini tidak ada penyesalan begitu ya Pak dengan apa yang sudah disampaikan selama ini. Terus kemarin juga akhirnya endingnya pemecatan itu ya Pak ya. Namun ini kalau dari penampilan tampak
semua serba hitam ya. Apakah ada berduka mungkin dari akhirnya meninggalkan partai yang sudah puluhan tahun menjadi tempat bernaung Pak Sudarsono? Ada filosofinya mungkin yang dipakai hari ini? Ini kalau pakai baju hitam seperti ini ya sebuah kebetulan saja, Mas. Kalaupun itu dianggap dalam suasana duka ya boleh, katakanlah mungkin juga mewakili itu, tapi kebetulan ya saya memang penggemar warna hitam ya, penggemar warna hitam. Adapun masalah tadi ya Mas, penyesalan Mas Alvin, saya tahu konsekuensi itu, bahkan saya dengan adanya surat pemecatan yang saya terima ini saya bangga Mas. Bangganya saya apa dan bangganya saya di mana, sejarah akan membuktikan apakah pendapat Sudarsono yang sekarang diberhentikan, dipecat oleh Dewan Pimpinan Pusat ini benar atau salah. Biarkan sejarah yang akan mencatat. Kritikan saya sebenarnya adalah untuk perbaikan partai, tetapi itu dianggap salah. Biarkan nanti sejarah, apakah nanti di 2029 PDI Perjuangan akan naik daun, akan bertambah, atau dengan budaya sekarang yang terjadi seperti orang kritis, orang memberi pendapat, terus diberhentikan padahal ini internal partai. Sejarah yang akan membuktikan, karena masyarakat Indonesia tahu akhir-akhir ini banyak sekali kader yang diberhentikan, apakah tersangkut kaitan dengan pilkada atau apa. Bagi saya dipecat meskipun bunyi surat itu dipecat dengan tidak hormat, tapi bagi saya itu dipecat dengan hormat. Kenapa saya mengatakan dipecat dengan hormat? Dengan hormat karena saya mempertahankan prinsip saya. Ya kan? Saya mempertahankan prinsip, menurut saya partai tidak seharusnya sedemikian. Karena di partai menurut saya bukan anak kemarin sore, saya separuh hidup saya di PDI Perjuangan. Tapi itu dianggap salah. Lah apakah yang dianggap salah seperti saya ini akan menjadi benar kesalahan yang hakiki? Biarkan nanti 2029 yang akan membuktikan. Apakah PDI Perjuangan apabila orang-orang seperti saya ini disingkirkan, terus mereka akan partai itu akan tambah besar, atau 2009 dengan orang-orang seperti saya dan kemarin banyak teman-teman atau beliau-beliau yang diberhentikan itu akan tenggelam, akan nyungsep, ya sejarah akan mencatat barisan saya atau barisan mereka. Itu. Baik. Kemudian akhirnya kan dari Pak Sudarsono ini merasa bahwa walaupun surat pemecatan tidak hormat, tapi Pak Sudarsono merasa ini dipecat dengan hormat karena hormat integritas yang disampaikan ini memang begitu adanya begitu Pak. Menurut Pak Sudarsono, kritik atau pesan-pesan yang Bapak sampaikan ini apakah memang relevan untuk kemajuan partai Pak? Karena memang dari Pak Sudarsono pun kemarin sempat dipanggil begitu ya dengan PDIP di Jakarta dan menjalani pemeriksaan, namun tetap kekeh dengan kritiknya. Seperti apa Pak? Ya, saya ingin menyampaikan ke Mas Alvin dan pemirsa Tribun ya, Tribuners dan sebagainya, bahwa menurut saya yang selama ini saya kekeh pada pendirian. Itu prinsip ya. Untuk apa? Untuk kebaikan. Tapi ini dianggap salah. Ya terima kasih kepada yang pemberi kebijakan ini. Kedua, apakah ini tadi ada kembali ada juga penyesalan dan sebagainya? Tidak. Tadi saya tegaskan bahwa nanti sejarah yang akan membuktikan. Terus mengenai kedepannya akan seperti apa, sebenarnya dalam konteks ini kalau saya bicara atas nama PDI Perjuangan sudah tidak boleh. Sesuai bunyi SK itu, setelah saya menerima surat cinta yang saya terima per tanggal 7 Februari kemarin, saya sudah tidak punya kewenangan bicara atas nama, bahkan saya beratribut menggunakan baju partai aja sudah tidak boleh. Karena saya sudah orang tidak baik, tidak menguntungkan, mencoreng nama baik partai. Itu saya hargai. Adapun tadi ini suasana hitam, apakah ini berduka? Ya, tadi saya tegaskan, tidak. Ini karena memang saya penyuka warna hitam. Jadi hal-hal itu, Mas. Ini saya terus ada sedikit dipecat bunyi surat adalah tidak dengan hormat. Cuma menurut saya pribadi, saya merasa terhormat karena saya mempertahankan prinsip. Nah, apakah prinsip ini benar atau salah? 2029
29 nanti sejarah akan mencatat seperti apa. Nah sekarang mau dengan budaya seperti ini, kalau memang nanti benar-benar nyungsep, berarti pendapat saya benar dong. Tapi kalau nanti 2029 ternyata menang lagi dan sebagainya, ya alhamdulillah. Berarti saya yang salah. Tepat keputusan partai memberhentikan saya. Orang-orang seperti saya. Kenapa saya sebut orang-orang seperti saya? Banyak ternyata kawan-kawan beliau-beliau yang kemarin mungkin tidak sejalan atau di saat pilkada punya pilihan lain atau apa diberhentikan banyak. Itu Mas Alvin. Baik, selain akhirnya surat pemberhentian ini disampaikan oleh DPC PDIP Pemalang begitu ya Pak. Setelah pemecatan ini apakah ada juga pencabutan atribut gitu Pak? Mungkin pengembalian seragam dari partai atau seperti apa? Atau cukup selesai di surat pemecatan ini Pak? Menurut saya dan pendapat saya juga, hubungan saya dengan PDI Perjuangan adalah selesai pada saat saya menerima surat dan saya terima surat tersebut. Adapun atribut partai, baju partai, surat penghargaan partai, ya biarkan itu akan menjadi sejarah panjang, kenang-kenangan panjang yang tersimpan di memori saya, di almari saya, di rumah saya. Jadi tidak ada Mas pengembalian atribut partai atau apa, bahkan KTA pun juga masih saya pegang, tidak saya kembalikan karena saya dipecat sih. Toh saya juga tidak akan beraktivitas mengatasnamakan PDI Perjuangan. Jadi pertanyaan panjenengan memang nyambung Pak. Saya di partai ini menyukai PDI Perjuangan tahun 92. Saya waktu itu kuliah di Undip. Pemilu 92 awalnya saya ikut kampanye golput. Kebetulan fakultas saya peternakan Undip, di sebelah saya adalah Fakultas Sastra yang kebetulan sekarang jadi wali kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng, itu sama-sama. Sama-sama mahasiswa Undip angkatan tahun 2009. Kok 2009? 89 ya, maksud saya 1989 ya, kita sama-sama kita berjuang waktu itu ikut golput begitu, tapi terus pada pemilu kita ikut PDI Perjuangan, ikut kampanye dan sebagainya. Saya aktif di PDI menjadi pengurus partai tahun 98 sampai 2005 sebagai ketua PAC Pemalang Kota. 2005 sampai ini tahun ini sebelum tanggal 7 kemarin saya memang terus-menerus sebagai pengurus partai, tentunya kan panjang cerita. Bahkan saya juga sempat 3 kali mencalonkan diri sebagai anggota Dewan. Tidak jadi. Tapi suara saya juga ribuan, kita juga bertarung. Sekarang kalau kita kalah dengan yang jadi hanya di kisaran di bawah 100, pernah itu kan berarti kan kita juga ribuan kita sumbang. Artinya kenapa tadi atribut atau apa biar tersimpan menjadi memori kenangan kami, termasuk di saat kami di dalam barisan PDI Perjuangan, struktur Partai Perjuangan kan juga banyak harta, benda, tenaga, nyawa. Di saat kita berkegiatan sebagai kader partai, di saat kita mencalonkan diri, kan juga ratusan juta miliaran kita habis. Apakah saya kayak gini terus minta cashback, kembalikan dong? Kan tidak. Jadi ya itu tadi pertanyaan jenengan, apakah atribut ini ada pengembalian dan sebagainya. Menurut saya tidak saya kembalikan, itu saya simpan sebagai bentuk kenang-kenangan buat saya, buat keluarga saya. Karena apa juga ratusan juta bahkan juga mungkin miliar di saat kami ada di partai itu berjuang, ikut berpartisipasi dalam pencalonan dan sebagainya, termasuk penugasan-penugasan partai. Saya juga sempat sampai Jayapura di pilkada DKI, di pilkada waktu sebelum pemilu pilkada serentak berkeliling di Jawa Tengah dan sebagainya, karena saya kebetulan suka ke hal-hal seperti itu. Saya berada di
samping pengurus resmi yang ber-SK DPP Wakil Ketua Bidang Kaderisasi Ideologi, saya juga Kepala Baguna Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Pemalang. Orang semua Pemalang tahu kok. Di saat COVID itu saya dengan hiruk pikuk, dengan senang hati 24 jam kami bertugas. Artinya tidak hanya harta benda, nyawa pun pernah kami pertaruhkan untuk partai ini. Tapi itu kemarin. Kalau sekarang saya hargai Dewan Pimpinan Pusat, hubungan saya dengan DPP adalah N, dengan PD adalah selesai. Masing-masing untuk mengenang saja. Saya buka lemari, masih ada baju, saya kenang. Daripada nanti saya pendem atau saya bakar kan salah. Ya biarkan menjadi kenangan. Jadi memang nggak saya kembalikan. Jadi itu menjadi kenangan. Ditegaskan tadi bahwa Pak Sudarsono hubungannya dengan PDIP sudah selesai begitu ya. Ya. Tapi dengan berakhirnya hubungan dengan PDI Perjuangan ini, rekan-rekan sesama kader PDIP sebelumnya Pak, ini responnya seperti apa terkait pemecatan Pak Sudarsono dari partai yang sudah puluhan tahun menjadi kadernya? Apakah banyak yang menyampaikan simpati, empati, atau malah ada yang cukup memberikan selamat juga akhirnya telah meninggalkan partai gitu? Ya, jadi untuk kawan-kawan, teman-teman, bahkan juga masyarakat, sambutan juga luar biasa. Ada yang menyampaikan ikut berduka. Ada yang menyampaikan sabar ya Mas. Ada yang menyampaikan itulah bentuk sebuah perjuangan. Ada. Itu menurut saya teman-teman yang merasa empati gitu. Tapi juga ada yang menyampaikan ke saya lewat WA. Ya Allah, bahasanya kok seperti itu kan kasarnya. Katakanlah saya haluskan sekarang. Rasain lu jadi gelandangan politik. Saya juga ketawa, gelandangan politik gimana? Selama ini saya berpartai itu kan juga menyumbangkan apa yang saya bisa. Sampai sekarang dari tahun 98, saya juga bukan pengurus partai yang pernah duduk di legislatif. Artinya yang saya makan, yang untuk sekolah anak-anak saya, untuk kehidupan rumah tangga saya, karena saya bukan atau belum pernah jadi legislatif kan, ya tanpa PDI, atau selama ini justru saya memberikan pada PDI. Artinya menurut saya baik-baik saja. Hidup hidup keluarga saya, makannya keluarga saya, sekolahnya anak-anak saya juga tidak dari PDI Perjuangan kok. Jadi ya menurut saya tanggapan itu memang betul Pak Alvin, banyak dari berbagai, tidak hanya Pemalang, ada dari Semarang, ada yang dari Purwokerto, banyak. Bahkan ada yang ikut berduka dari Timor Leste aja ada, mengucapkan itu kawan yang ada di sana. Itu saya terima semuanya sebagai vitamin. Kan pro kontra sudah biasa di kita. Itu jadi memang ada, betul sekali ada. Bulian ada. Rasa empati ada. Tapi saya harus berulang kali katakan, kalau hubungan saya dengan PDI Perjuangan secara organisasi kepartean selesai di saat saya menerima. Saya menghargai SK tersebut. Saya tidak protes, mboten. Toh saya niat hati ingin menyampaikan pendapat. Pendapat nggak dipakai ya sudah. Terus kedua saya juga merasa saya tidak makannya dari situ kok. Benar di Pemalang. Sudah berapa orang di Pemalang yang saya atau keluarga saya ikut berpartisipasi pada pengobatan gratis, sunatan gratis. Lillahi ta'ala, ikhlas kita. Jadi memang banyak kenangan-kenangan itu. Sehingga tadi saya tegaskan, untuk hal yang berkaitan dengan organisasi selesai. Tapi untuk pertemanan, perkawanan kepada teman-teman yang baik, mari sama-sama kita jaga. Saya menghargai beliau-beliau mohon berkenan untuk menghargai kita juga. Tapi untuk teman-teman yang lain yang sekiranya wah ini dianggap berseberangan, gue tidak mau kenal loh, bagi saya juga nggak masalah. Gue juga tidak akan kenal loh. Toh hidup ini berinteraksi kemasyarakatan. Partai ini adalah bagi saya ya pilihan, termasuk sikap saya. Itu Mas. Baik. Pak Sudarsono kan sekarang statusnya memang sudah bukan lagi kader PDIP begitu ya.
Kalau dari kacamata pribadi Pak Sudarsono ini seperti apa sih memandang situasi internal PDIP terkait dengan peran Hasto dalam partai saat ini? Kan memang saat ini Hasto juga masih menjalani pra-peradilan kan. Yeah. Kalau dari kacamata, kalau sekarang sudah pribadi berarti ya, kacamata Bapak pribadi Pak Sudarsono seperti apa melihat di internal PDIP dengan kondisi posisi Hasto saat ini, Pak Sudarsono? Iya. Jadi awal mula saya berani melakukan podcast dengan salah satu podcast di Pemalang, itu memang saya mengkritisi Pak Hasto. Yang menurut saya, di saat saya masih pengurus partai loh ya, internal partai, saya merasa saya punya kapasitas. Kalau tidak kita siapa lagi, ya kan? Saya berani menyampaikan kritik untuk perbaikan. Menurut saya waktu itu hasil-hasil pilkada, pilpres menurun, terus pilkada kita juga menurun. Ini temuan saya di lapangan mayoritas ini ya akibat statement-statement dari seorang sekjen. Itu memang saya akui, saya mengkritisinya pada Pak Hasto Kristianto. Saya berani mengkritisi. Menurut saya beliau kader partai, saya juga kader partai. Beliau lama di partai, saya juga lama di partai. Termasuk yang saya tekankan adalah di saat Rakernas di Jakarta, di Kemayoran, Ibu Ketua Umum waktu itu mengatakan bahwa para elit di Jakarta jangan ongkang-ongkang atau katakanlah hanya ingin tahu nikmatnya saja, dengarkan suara akar rumput. Nah, saya termotivasi dengan daya ingat saya waktu mendengar cerita saat Rakernas Ibu Ketua Umum menyampaikan itu bahwa dengarkan suara rumput, akar rumput. Dalam artian persepsi saya itu adalah suara masyarakat. Itulah yang mencoba dan saya beranikan diri untuk saya sampaikan. Terus berkembang dinamikanya. Dari dinamika yang berkembang, saya sampaikan terus memang. Partai bersikap, mengklarifikasi dan sebagainya. Tapi saya kekeh pada pendapat saya yang menurut saya benar. Tapi penyampaian saya kepada Mas Hasto ditanggapi mungkin dianggap salah, yang justru menurut saya. Tapi ini bukan atas nama saya kader partai, tidak. Ini sudah sebagai masyarakat. Waktu saya masih menjadi kader partai tersebut adalah demi kebaikan tadi. Begitu dianggap salah ya sekarang terserah, monggo. Kalaupun nanti pra-peradilan Mas Hasto yang menang melawan KPK, ya monggo. Kalau nanti dimenangkan KPK, ya monggo. Tapi secara pribadi, ini sebagai masyarakat. Mungkin kalau diizinkan bagi yang mau menerima statement saya, mungkin pendapat pengamat sajalah. Orang yang pernah di PDI begitu. Menurut saya, kalau pra-peradilan dimenangkan oleh Mas Hasto, PDI-nya hebat. Tapi hebat hanya untuk Mas Hasto dan kelompoknya. Untuk kepentingan PDI Perjuangan yang lebih besar, menurut saya malah petaka untuk 2029. Ini menurut saya. Nah, kalau dimenangkan oleh KPK, mungkin sebenarnya malah bersyukurlah untuk kepentingan PDI Perjuangan yang lebih besar. Jadi, menurut saya sekarang, Mas, sekarang ini, saya tegaskan, sekarang. Seakan-akan partai ini, PDI Perjuangan itu pandangan saya kemarin, begitu. PDI Perjuangan malah berkorban untuk kepentingan Hasto. Tidak ada kepentingan Hasto untuk berkorban kepentingan partai yang lebih besar. Ini pandangan saya, yang pernah ada di PDI Perjuangan. Saya tegaskan sekali lagi, justru PDI Perjuangan, partai besar ini, berkorban atau mengorbankan dirinya untuk kepentingan Hasto. Atau Hasto dan kelompoknya. Karena saya sampaikan, partai ini selama ini, kok, ini pendapat saya loh ya, tapi saya bukan mengatasnamakan PDI, tidak. Dinamika, hiruk pikuk, kegaduhan ini di partai ini ternyata ada sengkuni-sengkuni yang justru ibarat ilmu pewayangan kan sengkuni seperti apa sih? Kan membuat gaduh. Sengkuni dengan posisinya, tapi dia menyampaikan kepada rajanya hal-hal yang kurang pas, sehingga muncul kebijakan yang mungkin kurang pas. Tapi rajanya juga ikut pada
bisikan yang setiap hari memberi masukan ya. Tapi ini terjemahkan, silakan diterjemahkan oleh para pemirsa. Saya sudah bukan orang partai, saya bukan orang PDI, jadi ya saya tidak bicara atas nama PDI. Kalau saya bicara atas nama PDI nanti ya, tidak hanya kesalahan. Ngapain kan begitu. Wong saya aja ya monggo. Dengan kehilangan saya pasti juga akan kehilangan kok. Jadi bagi saya sebenarnya, saya pernah menyampaikan pesan, sebuah organisasi partai politik memecat itu sebenarnya dengan menangis. Karena apa, akan kehilangan. Tapi kalau memecat dengan bahagia ya memang partai mau dimiliki sendiri. Partai ini kan butuh dukungan mayoritas rakyat. Yang saya sampaikan selama ini ya menurut saya sebenarnya pendapat rakyat, pendapat masyarakat. Tapi itu dianggap salah, ya sudah. Sejarah nanti 2009 akan seperti apa, hasil nanti pra-peradilan akan seperti apa. Oh, masyarakat seperti sekarang tahu semua kok. Kita yang mau minteri, mau bicara begini, mau jadi sengkuni ini yang takut-takut begini ada. Tapi sebenarnya hatinya mungkin juga sama dengan seperti saya. Cuma mereka punya kepentingan beda. Nah, saya nggak ada kepentingan. Kebetulan punya nyali. Segala sesuatunya sudah saya terima. Oh, masalah saya besar, Mas. Yang namanya tekanan, intimidasi ini, masalah dikorek-korek ini banyak. Lego-legowo saya terima. Bahkan mungkin punya hutang aja ada yang ngutik-ngutik. Ya nggak apa-apa. Konsekuensinya kan. Untung saja dicari selingkuhan, saya nggak punya selingkuhan. Kalau ada ya mungkin rumah tangga saya yang akan bubar. Gitu. Jadi santai menanggapinya. Baik, Pak Sudarsono ini kan mungkin memang walaupun akhirnya berakhir dengan perpisahan dengan partai PDIP yang sudah 30 tahun lebih ya Pak ya, bernaung. Betul. Walaupun sekarang sudah bukan lagi kader resmi PDIP, tapi dari pribadi Pak Sudarsono, ada nggak sih Pak tokoh dari PDIP mungkin yang menjadi inspirasi atau yang dikagumi Pak Sudarsono? Karena memang sudah perjalanannya cukup lama, ini 30 tahun lebih mengabdi di PDIP Perjuangan. Iya. Bu Megawati mungkin Pak? Ya, tokoh-tokoh yang saya kagumi begitu ya. Kalau Bu Megawati, Mas Alvin sampaikan jelas kan, dia kan ketua umum saya. Tapi juga perlu dipahami, sekarang Ibu kan juga sudah sepuh. Kalau ketokohannya iya, tapi sebenarnya untuk memimpin ini juga kan sudah sepuh. Ini tadi kan ditanyakan bagaimana respon begitu ya. Apapun kan pernah di dalamnya, rasa memilikinya kan ada. Kalau saya boleh menyampaikan ya, kalau Ibu Ketua Umum ya sudah sepuh lah. Kalau sudah bahasa sepuh ya monggo diterjemahkan oleh internal. Sekarang kongres kan dekat ini. Ke depan mau apa? Kalau mau dipertahankan ya untuk seperti apa? Untung ruginya, kalau tidak seperti apa, atau mumpung sekarang masih sehat, untuk harus seperti apa, mungkin, tapi itu ranah internal lah. Saya sudah bukan orang internal. Kaitan kepada tokoh yang dikagumi, ada Pak. Salah satunya tokoh yang pernah saya kagumi ada di PDI Perjuangan, yang itu benar-benar dari kecil lahir menjadi besar, meskipun itu dianggap salah oleh partai, ada. Siapa? Joko Widodo. Tapi kan beliau sudah diberhentikan. Sudah dipecat juga, senasib ya? Ya, sekarang mungkin malah senasib. Mohon maaf Pak, Jokowi kapan-kapan diizinkan saya tak sowan. Kan begitu. Sowan bisa ngopi maksud saya, kalau diizinkan oleh Bapak. Kan itu salah satu tokoh. Bagi saya, tapi beliau sudah dipecat. Jadi saya, kalau korelasinya dengan tokoh-tokoh siapa PDI sekarang, beliau saya kagumi tapi sudah di luar. Bukan orang PDI. Dan yang ada di dalam sekarang siapa? Dua nama. Tokoh PDI Perjuangan yang sekarang masih ada yang saya kagumi, dan ini bukan pesanan loh ya. Saya tekankan dulu, ini cuma mengagumi. Ya, saya kagumi, bahkan ya itulah yang sebenarnya jadi idola saya begitu. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Bambang Wuryanto. Tokoh yang saya kagumi. Yang kedua siapa? Pak Bambang Pacul. Ini beda nama tapi kan satu orang yang sama sebenarnya Pak Sudarsono ini seperti apa? Dan kenapa kira-kira Bambang Pacul menjadi tokoh yang menjadi
inspirasi mungkin ya, atau yang dikagumi oleh Pak Sudarsono. Bukan orang-orang yang berada di pusat lah istilahnya, karena kan Pak Bambang Pacul memang ini membawahi PDI Perjuangan Tengah begitu ya. Jadi karena satu daerah sama-sama bergelut di Jawa Tengah. Tapi ini tadi saya tegaskan, ya ini jangan sampai nanti nama-nama beliau akibat dosa politik saya terus beliau dibawa-bawa. Jangan, tidak. Saya komunikasi sama beliau saja tidak kok. Boleh dibuktikan, ya. Kenapa saya sebut dua nama tadi? Padahal jangan menyampaikan dua nama itu satu orang. Yaitu saking hati saya memang mengaguminya, ibarat emas itu karatnya berlebihan. Menurut saya. Apakah karena sesama Jawa Tengah? Tidak. Menurut saya dan menurut temuan saya yang selama ini, masyarakat dengan keadaan kondisi yang di pusat sana banyak atau ada beberapa sengkuni tadi, saya pribadi dan beberapa masyarakat yang saya ketemu dengan saya, penyampaiannya adalah mengagumi Pak Bambang Wuryanto mewakili, termasuk kepada Pak Bambang Pacul. Kenapa saya sebut dua kali? Ya saking cintanya saya, saling saya mengidolakannya. Tetapi dosa saya seperti ini, kok beliau nanti wah ini saya barisannya atau apa? Jangan. Beliau tidak ada. Ini tadi pertanyaan karena saya siapa yang dikagumi, ya tokoh yang diidolakan itu. Saya mengidolakan itu. Meskipun saya di luar nanti, mungkin kalau saya punya kewenangan nyoblos saja, beliau tak coblos itu. Di saat pilihan apa. Itu. Baik. Setelah tadi kan juga sempat ada yang menyebut Pak Sudarsono sekarang gelandangan politik begitu ya Pak ya. Ini ke depan seperti apa Pak Sudarsono? Apakah berencana tetap akan di dunia politik dengan mungkin bergabung dengan partai lain, atau malah sementara mau berpolitik sebagai independen, atau kedepannya seperti apa langkah dari Pak Sudarsono ini? Untuk kedepannya apakah saya akan berpolitik lagi atau apa, tapi yang jelas yang ada di depan mata sekarang adalah bahwa saya kayaknya sudah jenuh Pak, bermain politik. Hiruk, pikuk, pahit, getir politik itu kok saya sudah merasa kenyang gitu ya. Jadi untuk apalagi untuk berpindah ke partai lain enggak terfikirkan Mas. Saya tidak terfikirkan untuk menjadi pengurus partai lain atau apa karena ada kalimat gelandangan politik karena harus berpetualang kemana-kemana. Enggak, saya tidak. Termasuk apakah mungkin meskipun sudah dipecat masih ada atau mengagumi apa tidak, saya tunggu setelah hasil kongres nanti seperti apa. Kongresnya nanti akan menentukan siapa, barisan mana. Yang menurut saya apapun kan ya memang karena saya sudah lama, saya mengakui saya tidak boleh mengatasnamakan PDI, tapi rasa cinta itu masih ada. Seandainya kongres nanti memutuskan figur-figur yang menurut saya baik, layak, sesuai apa yang di masyarakat umum yang serba positif, mungkin ya meskipun di luar pagar ya masih mengagumi. Tetapi manakala keputusan kongres tadi kepada orang-orang yang selama ini justru menurut saya pikirannya serba negatif, persepsinya terhadap pemerintah serba negatif, terus segala sesuatu juga disikapi dengan prematur menurut benar dan kebenarannya mereka sendiri. Nah, yang ngapain? Mari kita tertawakan saja seperti apa nanti 2009 nyungseknya partai tersebut. Jadi itu. Jadi saya sederhana, saya tidak akan berpolitik ke partai lain, enggak. Pribadi saya mengagumi Pak Joko Widodo, tegas. Kedua, sikap saya mungkin saya lebih merdeka jadi marbot masjid Mas. Sudah tua usia di saat 56 tahun ini. Itu. Manakala nanti kok oleh pihak mana dianggap bisa bermanfaat, mungkin kalau diizinkan oleh Pak Joko Widodo suatu saat saya bisa silaturahmi, bisa berdiskusi dan sekiranya ada manfaatnya, lebih baik saya izin Bapak, saya mengagumi Pak Joko Widodo,
lepas dari permasalahan yang ada ini ya karena salah satunya kemarin itu saya nggak terima, Bapak dikuyo-kuyo, dibully serba salah. Saya nggak terima, saya memang ikut aliran Bapak, barisan Bapak, meskipun secara pribadi pernah ditelepon atau pernah diapakan, belum pernah. Iya kan? Saya akan bangun komunitas Jokowi Lovers atau Projo atau apa, atau Joman, yang masing-masing kan sudah pucuk pimpinan itu. Mungkin saya akan bermanfaat di situ. Atau Bapak punya masjid, saya tak jadi marbotnya masjid Bapak saja. Mungkin seperti itu. Jadi sederhana. Sederhana dan memang harus saya sederhanakan seperti itu. Saya tidak muluk-muluk, wah ini begini, membalas ini enggak. Saya terima. Ini saya bawa. SK ini saya terima dengan senang hati. Jadi ada orang-orang yang mengatakan menangis dan sebagainya, enggak. Tidak, justru sekarang orang merdeka. Tak ceritakan sedikit ya Mas. Termasuk ini. Kemarin saya dari Pemalang ke rumah beliau, tidak ada telepon, tidak apa, saya juga nggak pernah komunikasi. Saya datang ke beliau sebagai masyarakat, ikut foto. Beliau ini ke Pak Jokowi. Pak Jokowi. Ya? Oke. Iya. Jadi jangan sampai Pak Jokowi disalahkan, tidak. Oh, memang saya nggak pernah ada komunikasi. Saya datang sebagai masyarakat. Kan ternyata masyarakat, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, ratusan orang itu. Katanya di saat beliau ada di rumah, masyarakat berbondong-bondong seperti itu. Loh, ini kan tokoh luar biasa. Oh, kayak gitu kok ya di kuyo-kuyo gitu loh. Kayak gitu kok ya dikeluarkan partai. Ya saya malah mikir, malah meyakini, semakin meyakini saya untuk mencintai beliau. Itu yang pertama. Masyarakat cuma datang pingin foto. Termasuk saya pingin foto. Nah di situ ada cerita sedikit. Saya ceritakan ini. Datang, beliau jabat tangan kepada masyarakat umum. Saya ditanya, Pak Sudarsono, pripun kabar? Saya gelek, merinding, berdiri saya. Padahal saya masuk saja dengan pengamanan di sana sangat sulit, ya kan? Pak Sudarsono, pripun kabar? Kok beliau tahu saya? Ternyata beliau itu memang benar-benar orang hebat. Daya ingatnya, feelingnya, mungkin ya apa ya, mata batinnya dan sebagainya. Tahu itu Darsono. Padahal saya belum pernah sowan, ketemu, komunikasi sama beliau. Beliau jawab, jabat tangan. Cuma itu. Semakin meyakini saya. Semoga suatu saat saya bisa begini diskusi, ngopi, Pak ini pripun ya Pak, apa Pak kita dirikan paguyuban alumni pecatan PDI ya Pak, nah, mungkin ya. Mohon maaf Pak. Minta tambah tadi yang mencintai saya, ya, yang tambah cinta saya. Kedua Mas, setelah dari rumahnya, saya ke masjid baru apa namanya? Masjid Syekh Zayed ya? Ya, ya Allah, ternyata ribuan orang dari siang sampai jam 10 malam. Saya pernah orang di politik, saya tanya. Waktu di rumah beliau ada yang dari Kediri, ada yang dari Banyumas, ibu-ibu apapun. Datang sendiri. Di masjid pun sama, dari berbagai daerah. Ini saya tegaskan, PDI Perjuangan kehilangan besar. Bodoh orang seperti ini kok diberhentikan. Tapi itu pendapat saya, kalimat bodoh itu menurut saya, tanggung jawab saya. Tokoh-tokoh seperti ini kok dipecat. Ya apakah mau kerja, tapi monggo itu kuasa yang punya partai ya. Beliau-beliau yang sekarang ada. Tapi bagi saya semakin menambah cinta saya. Orang baik seperti itu kok terhinakan atau dianggap hina. Satu, masalah kemarin, wah ini bisa seperti ini karena ini partai. Bahasa saya juga sama, partai kemarin bisa seperti juga karena ini. Bu ya dipahami bersama. Tapi ini ranahnya internal. Kita sudah sama-sama orang luar ya. Ya kita lihat saja.
Kalau saya suatu saat sama beliau bisa ngopi, ya mungkin akan ngobrol yang ringan-ringan saja. Ternyata kok beliau kenal saya berarti orang hebat ya. Baik, mengutip dari cerita Pak Sudarsono ini tadi, berarti saya konfirmasi ini Pak, ini berarti setelah turunnya surat pemecatan dari PDIP ini berarti Pak Sudarsono sudah bertemu dengan Pak Jokowi begitu ya? Iya. Oke, dari pertemuan tersebut Pak, apakah ada mungkin respon lah istilahnya, respon dari Pak Jokowi terkait adanya surat pemecatan ini dari PDIP terhadap Pak Sudarsono Pak? Atau kalau boleh disampaikan kira-kira apa saja nih yang diobrolin dengan Pak Jokowi di pertemuan kemarin? Jadi saya tegaskan lagi, setelah saya menerima surat pemecatan hari Jumat kan, hari Jumat saya nikmati, hari Sabtu saya nikmati, Sabtu malam saya dari Pemalang naik kereta Mas, saya mendengar kalau hari weekend apa kan katanya di rumah beliau banyak orang, niat pribadi naik kereta, ya dengan segala feeling di saya apakah bisa ketemu, ya saya lillahi ta'ala lah kayak gitu. Nah saya sampailah di Solo sekitar jam 2 malam, saya istirahat, pagi jam 9 saya ke rumah beliau. Ternyata banyak masyarakat. Saya bergabunglah di situ, ikut antrean. Nah begitu ikut antrean bisa jabat tangan. Ternyata beliau setelah saya bisa menanyakan kok kenal saya, kenal lewat YouTube. Beliau melihat YouTube gitu dari berbagai media. Terus punya feeling ini apakah Pak Sudarsono, beliau menyapa itu. Pripun kabari. Nah saya kan kaget. Cuma itu. Terus apakah ada obrolan apa selanjutnya? Tidak ada. Tidak ada. Clear saya menghargai waktu beliau yang ditunggu masyarakat banyak dan saya sebagai apa. Tapi saya cuma punya keinginan. Setelah kemarin semoga lusa atau kapan saya pingin malahan. Karena tokoh yang dikagumi kan sangat bangga. Tapi kemarin ada obrolan apa? Tidak ada. Bahkan kemarin juga ada persepsi wah kayak gini pasti pesanan. Bukti nggak ada, kami nggak ada pesanan politik apapun. Tapi sekarang saya kok malah merasa saya senasib seperti sama beliau. Itu anggapan saya, semoga Pak Jokowi izin Bapak mangke kulo diizinkan sowan saged ngopi di rumah Bapak. Kalau Bapak senggang, Bapak ini tokoh luar biasa yang tamunya saja banyak dari berbagai kalangan. Itulah seperti apa nantinya ya. Syukur-syukur beliau ada arahan petunjuk, yuk Mas Dar kamu begini atau kamu harus ada. Kalau beliau kerso memberi wejangan apa ya saya akan terima kasih. Yang jelas setelah SK pemecatan ini saya terima dengan baik. Ya semoga ada perubahan untuk diri saya saja ke depan. Baik itu. Ada perubahan untuk diri pribadi begitu ya Pak? Ya. Mungkin itu tadi untuk diri pribadi Pak Sudarsono. Tapi selaku orang yang sudah puluhan tahun mengabdikan waktunya untuk PDI Perjuangan, bahkan sudah seperti belahan jiwa begitu Pak. Namun akhirnya kini harus berpisah dengan partai yang cukup besar di Indonesia. Ada nggak sih Pak Sudarsono pesan dan harapan untuk PDI Perjuangan ke depannya sebagai orang yang saat ini sudah bukan lagi dari kader partai tersebut, namun kalau kembali ke masa lalu kan masih tetap ada harapan-harapan begitu ya Pak. Ibarat kita pernah pacaran begitu ya. Apapun mantan pacar kan semoga yang terbaik gitu ya. Mungkin ada doa dan harapan untuk partai Banteng ke depannya Pak Sudarsono. Saya mengenal partai politik sejak dari muda, masa kuliah sampai sekarang memang saya hanya mengenal PDI Perjuangan. Waktu itu awalnya tadi saya sampaikan dengan Mbak Agustina Wilujeng yang sekarang jadi wali kota Semarang, saat sama-sama kita kuliah di Undip, kita tahun 92 itu pernah demo golput dan sebagainya. Terus kita di partai politik, saya di PDI, saya masuk PDI. Karena apa? Waktu itu kan 3 partai, hanya P3, Golkar, PDI. Karena saya background agama juga lemah, Orde Baru saya sebagai mahasiswa waktu itu menentang, pilihan saya adalah di PDI, yaitu sampai sekarang. Terus melihat dinamika, makanya saya masuk. Dinamika sekarang, ya harapan saya semoga
PDI Perjuangan di saat konvercap nanti, konverda nanti. Konvercap itu apa? Konferensi cabang. Bisa memilih figur-figur DPC yang berasal dari akar rumput, dicintai. DPD juga demikian, yang dicintai. DPP juga figur-figur yang arif bijaksana, yang tidak benar menurut diri dan kelompoknya. Kan Partai PDI Perjuangan selama ini jargonnya kan partainya wong cilik. Jangan sampai jargonnya partainya wong cilik jadi partainya wong licik. Monggo. Tapi ini internal nanti. Kedua, kan PDI dekat dengan Marhen begitu. Selama ini kami yang biasa, orang sederhana ini kadang juga terpinggirkan itu. Malah yang dikedepankan adalah kapital, penguasa modal, pemilik modal. Jadi dua hal ini. Kalau mau kembali kepada memang partainya wong cili, bukan partainya wong cili, kembali kepada Marhen, ya kan. Tapi tidak hanya sekedar jargon mungkin. Ya. Ke depan harapan saya, wah juga akan harum lagi. Boleh bertanya, apakah sekarang tidak harum? Menurut saya dengan munculnya sengkuni-sengkuni di partai politik, sengkuni-sengkuni politik inilah yang menyebabkan temuan saya loh ya. Citra, rasa kagum, rasa bangga ini sudah menurun. Nah, ini kembali kepada sekarang pemilik, pada para struktural yang sebentar lagi konvercap, konferensi cabang, yang sebentar lagi konverda, dan sebentar lagi kongres. Makanya saya masih punya doa, semoga kongres nanti terpilih atau mata batin teman-teman kemarin yang sama dengan saya sekarang, tapi saya orang luar, saya nggak akan mencampuri, saya tidak akan mencampuri, itu monggo ranah. Sejarah akan membuktikan, kalau tadi kepada teman-teman yang serba positif, insya Allah. Tetapi kalau yang serba negatif memandang sebuah kebijakan pemerintah atau lawan politik atau kadernya, pasti 2009 akan turun. Nah, kesimpulan saya apa ya? 2009 yang akan membuktikan apakah pemecatan ke Pak Joko Widodo, ke Sudarsono dan yang lain ini benar atau tidak. 2009 sejarah akan membuktikan. Itu. Baik, kita tunggu di 2029 datang ya Pak Sudarsono. Apakah memang langkah-langkah yang selama ini diambil PDIP langkah tepat untuk partai atau malah menjadi bumerang bagi partai banteng tersebut ya Pak Sudarsono. Baik Pak Sudarsono, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami di Tribunnews on Focus hari ini. Siap. Dan Tribuners, demikian perbincangan kami dengan maksud kami dengan mantan kader PDI Perjuangan Sudarsono, dan nantikan perbincangan kami dengan narasumber lainnya tentunya dengan topik-topik terhangat lainnya. Saya Alvin Wahyu pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.